Tahukah kamu kalau ternyata di Venezuela, ada kisah unik tentang ondel-ondel yang menumpang di punggung burung vultur sambil makan vanili? Wah, kisah ini bukan cuma seru, tapi juga penuh makna tentang rasa syukur dan kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga hari kalian penuh berkah, kebahagiaan, dan semangat baru ya. Sebelum lanjut ke kisahnya, yuk bantu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, biar kita makin semangat berbagi kisah budaya penuh makna dari berbagai penjuru dunia. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan beragam keindahan budaya, hewan, dan tumbuhan di muka bumi ini. Yuk tulis, Allahumma sholli, ala Sayyidina Muhammad wa, ala ali Sayyidina Muhammad, di kolom komentar. Biar video ini penuh keberkahan sholawat untuk Nabi dan keluarganya. Mari kita terus bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah kita, karena dari takwa lahir kedamaian hati dan keberkahan hidup. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda, kebesaran Allah, bagi kaum yang berpikir. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap buah dan tanaman, termasuk vanili, adalah tanda kasih sayang Allah untuk manusia agar belajar bersyukur. Tulis juga di kolom komentar ya, teman-teman berasal dari mana. Biar kita bisa saling kenal dan tahu. Dari ujung Indonesia sampai Venezuela, ada banyak saudara seiman yang sama-sama cinta budaya dan alam globe dengan Asia Australia. Tonton sampai akhir, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan berhadiah. Yang jawabannya benar bakal dapat hadiah spesial doa dari kami, disampaikan di penutup nanti, insya Allah bintang bersinar. Suatu pagi yang damai di negeri Venezuela, mentari baru saja muncul dari balik perbukitan hijau yang mengelilingi lembah luas penuh tanaman vanili. Langit tampak seperti kanvas biru muda yang dicat dengan sapuan lembut warna oranye, sementara kabut tipis menari-nari di antara batang vanili yang menjalar rapi. Udara pagi itu begitu segar, membawa aroma lembut dari bunga vanili yang baru mekar, aroma yang manis namun menenangkan, seolah menjadi salam selamat datang bagi siapapun yang menghirupnya. Di tengah suasana yang begitu damai itu, tampak sosok tinggi besar dengan wajah khas topeng Betawi, dialah ondel-ondel, ikon budaya Jakarta yang kini berada jauh dari tanah kelahirannya. Dengan langkah mantap, ia berjalan di antara barisan tanaman vanili, kagum melihat betapa suburnya tanah di negeri ini. Burung-burung kecil beterbangan di sekelilingnya, seakan ingin menyambut tamu asing yang datang membawa semangat dari seberang lautan. Ia baru saja tiba setelah perjalanan panjang melewati banyak negeri, menyeberangi lautan yang luas, dan bertemu berbagai kebudayaan yang berbeda-beda. Namun pagi itu, langkahnya terasa ringan. Ia merasa seperti tiba di tempat yang penuh kedamaian. Sinar matahari memantul di wajah topeng ondel-ondel, menciptakan kilauan keemasan pada ornamen yang menghiasi kepalanya. Di kejauhan, deretan pohon palem bergoyang lembut tertiup angin laut Karibia. Lembah tempatnya berdiri itu berada tak jauh dari pesisir utara Venezuela, di mana aroma garam laut kadang bercampur dengan wangi manis vanili yang tumbuh liar. Penduduk setempat menyebut daerah itu sebagai Valle de la Dulzura, lembah kemanisan, karena dari sinilah vanili terbaik di dunia tumbuh. Ondel-ondel berdiri tegak, menatap langit yang membentang luas di atas kepalanya. Dalam hati, ia berkata pelan, Subhanallah, betapa indahnya ciptaan MU, ya Allah. Ia merasa kecil di hadapan kebesaran alam, namun juga bersyukur karena diberi kesempatan untuk menyaksikan keindahan dunia sejauh ini. Di setiap tempat yang ia datangi, ia selalu menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah, di gunung, di laut, dan kini di kebun vanili yang menenangkan jiwa ini. Tiba-tiba, dari atas langit terdengar suara kepakan sayap besar. Seekor vultur, burung besar khas Amerika Selatan, melintas dengan anggun di atas kepala ondel-ondel. Burung itu berputar beberapa kali di udara, lalu turun perlahan hingga hinggap di batang kayu kering di tepi kebun. Sayapnya lebar, bulu-bulunya berwarna abu-abu keperakan dengan ujung hitam yang berkilau terkena cahaya pagi. Tatapannya tajam, namun penuh rasa ingin tahu. Ia menatap ondel-ondel seperti melihat sesuatu yang tak biasa. Halo, makhluk tinggi yang aneh tapi menarik, sapa vultur dengan nada ramah. Ondel-ondel menoleh dan tersenyum di balik topeng kayunya. Assalamualaikum,
burung besar yang gagah. Aku ondel-ondel, datang dari jauh, dari negeri yang disebut Indonesia. Vultur itu menunduk hormat, lalu membalas dengan suara berat namun bersahabat, "Waalaikumsalam." Aku Valerio, seekor vultur penjaga lembah vanili ini. Sudah lama aku tak melihat tamu dari negeri jauh. Apa yang membawamu ke sini, wahai ondel-ondel? Ondel-ondel menjawab dengan semangat, "Aku sedang melakukan perjalanan budaya. Aku ingin mengenal dunia dan menyebarkan pesan persahabatan, syukur, dan kedamaian. Setiap tempat yang kudatangi memiliki keajaiban dan pelajaran. Dan hari ini, hatiku membawaku ke negeri indah ini." Valerio mengangguk pelan. "Ah, luar biasa. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan padamu keindahan lembah ini dari udara. Kau pasti belum pernah melihat kebun vanili dari atas langit, bukan?" katanya dengan nada menggoda. Ondel-ondel tertawa kecil. "Tentu belum. Tapi apakah aku tidak terlalu berat untukmu, wahai Valerio?" Burung besar itu mengepakkan sayapnya dengan gagah. "Tidak perlu khawatir, sahabatku. Sayapku kuat, dan langit Venezuela luas untuk kita berdua. Ayo naik ke punggungku, biar kau bisa melihat dunia dari tempat para burung berdoa." Tanpa ragu, ondel-ondel menaiki punggung Valerio dengan hati-hati. Saat itu, angin lembut bertiup membawa aroma vanili yang semakin kuat. Ketika vultur mulai mengepakkan sayapnya, debu halus di sekitar kebun beterbangan, menciptakan pusaran kecil seperti tarian sambutan bagi dua sahabat baru itu. Lalu tubuh mereka terangkat perlahan, menembus lapisan udara hangat, semakin tinggi hingga kebun vanili di bawah tampak seperti karpet hijau keemasan yang membentang sejauh mata memandang. Dari ketinggian itu, ondel-ondel tertegun. Ia melihat bagaimana petani lokal bekerja dengan sabar, memetik buah vanili satu persatu, menjaga tanaman dengan penuh cinta. Ia juga melihat anak-anak berlarian di antara ladang, sambil membawa keranjang rotan kecil berisi bunga vanili. Dari atas, semua tampak seperti lukisan hidup yang penuh harmoni. "Lihatlah, ondel-ondel," ujar Valerio sambil terbang melingkar di atas lembah. "Tanaman vanili ini bukan sekadar tumbuhan biasa. Setiap buahnya tumbuh dari kesabaran. Ia harus diserbuki dengan tangan, dijaga dari panas berlebih, dan dipetik dengan waktu yang tepat. Masyarakat di sini percaya, siapa yang menanam vanili dengan hati yang tulus, maka hidupnya akan harum seperti aroma buahnya." Ondel-ondel mendengarkan dengan khusyuk. "Masya Allah," ucapnya pelan, "itu seperti kehidupan manusia. Kalau kita menanam kebaikan dengan ikhlas, maka yang tumbuh adalah keberkahan dan keharuman amal. Semua butuh waktu, kesabaran, dan cinta." Valerio tersenyum mendengar jawaban itu. "Kau benar, sahabatku. Banyak yang hanya ingin menikmati hasil, tapi lupa pada proses. Di lembah ini, setiap orang diajarkan untuk menghargai waktu dan usaha. Vanili yang harum itu lahir dari kesabaran panjang, seperti juga kedamaian yang lahir dari hati yang bersyukur." Mereka terus terbang, melewati sungai berliku yang mengalir di antara kebun, melewati desa-desa kecil dengan atap genteng merah, hingga sampai di perbukitan yang mengelilingi lembah. Dari sana, ondel-ondel melihat pemandangan yang menakjubkan, laut biru di kejauhan, gunung hijau di belakang, dan lembah keemasan di tengahnya. Semua tampak seperti lukisan yang digambar langsung oleh tangan Sang Pencipta. Angin di ketinggian berhembus lembut, seolah ikut berzikir memuji kebesaran Allah. Ondel-ondel menutup mata sejenak, merasakan kedamaian yang menyelimuti hatinya. Ia sadar, perjalanan yang ia lakukan bukan hanya sekadar penjelajahan budaya, tetapi juga perjalanan spiritual untuk menemukan makna hidup dan rasa syukur dalam setiap ciptaan. Ketika mereka turun perlahan, sinar matahari mulai menghangatkan tanah. Bayangan ondel-ondel dan Valerio menari di antara tanaman vanili yang menjalar seperti sulur-sulur kehidupan. Seekor kupu-kupu kecil hinggap di tangan ondel-ondel saat ia turun dari punggung Valerio, seolah mengucapkan selamat datang. Ondel-ondel tersenyum bahagia. "Terima kasih, sahabatku Valerio. Dari ketinggian tadi aku belajar bahwa keindahan sejati bukan hanya di apa yang kita lihat, tapi di apa yang kita rasakan ketika melihatnya." Valerio membungkuk kecil, lalu menjawab, "Dan aku belajar darimu, ondel-ondel, bahwa budaya bukan sekadar tarian atau topeng, tapi jembatan antara hati manusia di berbagai belahan dunia."
Angin berhembus lembut lagi, membawa suara alam yang damai. Di bawah sinar pagi yang cerah itu, dua makhluk berbeda budaya dan bentuk kini menjadi sahabat. Mereka berdiri di tengah kebun vanili yang harum, dengan hati yang sama-sama bersyukur atas pertemuan takdir yang indah itu. Di kejauhan, terdengar adzan dari masjid kecil di desa, suara yang lembut namun menggema, menandakan waktu duha telah tiba. Ondel-ondel menengadah dan berbisik pelan. Allahu Akbar. Engkau pertemukan aku dengan banyak hal, ya Allah. Semoga setiap langkahku membawa manfaat dan kebahagiaan bagi sesama. Ia pun duduk di tepi kebun, menatap kembali langit biru Venezuela, sementara Valerio terbang lagi ke angkasa, membawa kabar tentang sahabat barunya kepada para burung di pegunungan. Hari itu, udara terasa lebih manis, dan aroma vanili yang menyelimuti lembah seakan menjadi simbol persahabatan yang baru saja lahir, persahabatan yang terjalin antara budaya, alam, dan keimanan. Setelah terbang berkeliling lembah yang hijau dan harum, ondel-ondel bersama Valerio, sang vultur sahabat barunya, perlahan menuruni udara hangat pagi menuju sebuah dataran luas di bawah lembah. Dari kejauhan, mereka bisa melihat sebuah rumah kayu kecil berdiri di antara pohon-pohon vanili yang melilit di tiang-tiang bambu. Di depan rumah itu, seorang perempuan muda tampak duduk di atas bangku rotan, dikelilingi oleh tumpukan buku dan catatan kecil. Ia menulis dengan penuh perhatian, sesekali mengangkat wajah untuk mencium aroma vanili yang sedang mekar di sekitarnya. Valerio menurunkan kecepatan terbangnya, lalu berkata pada ondel-ondel, "Lihat, itu Velma, gadis yang terkenal di lembah ini. Ia pintar dan sangat mencintai ilmu. Katanya, dia sedang menulis buku tentang resep kue vanili khas Venezuela, resep turun-temurun dari nenek moyangnya." Ondel-ondel menatap ke bawah dengan rasa ingin tahu. Dari ketinggian, ia bisa melihat rambut coklat Velma yang berkilau diterpa cahaya matahari pagi, serta kacamata tebal yang membuatnya tampak serius namun lembut. Di pangkuannya, terbuka sebuah buku besar dengan tulisan tangan yang rapi dan halaman penuh noda tinta serta bercak tepung vanili. "Ah, menarik sekali," seru ondel-ondel. Seorang penulis resep yang menulis di tengah kebun vanili, betapa romantisnya. Valerio tertawa pelan. Velma bukan hanya penulis resep biasa, sahabatku. Ia percaya bahwa setiap makanan memiliki cerita, dan setiap aroma punya kenangan. Ia menulis bukan untuk ketenaran, tapi untuk menjaga warisan budaya rasa. Begitu mereka mendarat, debu halus di sekitar kebun beterbangan lembut. Ondel-ondel melompat turun dari punggung Valerio dengan langkah besar yang membuat daun-daun vanili bergetar. Velma yang sedang fokus menulis, sempat terkejut mendengar suara langkah itu. Ia menoleh, dan matanya langsung membesar melihat sosok tinggi berwarna-warni dengan topeng besar dan hiasan kepala yang megah berdiri di hadapannya. "Wah!" serunya spontan dalam bahasa Inggris, lalu beralih ke bahasa Spanyol yang lembut, "Quién eres tú?" "Siapa kamu?" Ondel-ondel tersenyum, lalu menunduk sopan. "Perkenalkan, aku ondel-ondel, dari Jakarta, Indonesia. Aku sedang belajar tentang budaya dunia, dan sepertinya aku tiba di tempat yang penuh keajaiban." Velma menatap kagum. Ia menutup bukunya, lalu berdiri sambil mengulurkan tangan. "Nama saya Velma de la Cruz," ujarnya ramah. "Aku seorang penulis dan peneliti resep tradisional Venezuela." "Wah, luar biasa. Dari Indonesia? Itu jauh sekali." Valerio menimpali dengan suara berat tapi hangat. "Aku yang membawanya, Velma." Ia tamu dari negeri seberang lautan. Velma tersenyum kepada Valerio, lalu menatap kembali ke arah ondel-ondel. "Selamat datang di lembah kami. Kebetulan sekali, aku baru saja menulis tentang kue vanili khas Venezuela, kue yang dipercaya membawa keberuntungan bagi siapapun yang membuatnya dengan hati gembira." Ondel-ondel tertarik. Ia duduk bersila di atas rumput lembut di dekat Velma, sambil memandang tumpukan vanili segar yang masih meneteskan embun pagi. "Vanili ini, harum sekali," ucapnya dengan nada kagum. "Di negeriku, ada banyak rempah juga, cengkeh, pala, kayu manis, tapi aroma vanili ini seperti doa yang lembut, menenangkan hati." Velma tersenyum mendengar kata-kata itu. Ia mengambil satu polong vanili yang baru dipetik dari keranjang rotan di sampingnya, lalu mengulurkannya ke arah ondel-ondel. "Coba rasakan sendiri. Ini masih segar, baru kupetik tadi pagi sebelum matahari naik tinggi."
Ondel-ondel menerima polong vanili itu dengan hati-hati. Ia mengendusnya perlahan, lalu mendekatkannya ke hidung topengnya. Aroma lembut langsung menyeruak, manis, halus, dan sedikit seperti madu yang menetes di udara. Ia menutup matanya sejenak, meresapi sensasi itu. Wah, katanya lirih, ini seperti mencium kebahagiaan dalam bentuk aroma. Velma tertawa kecil. Itu karena vanili bukan hanya bahan dapur. Ia adalah simbol kasih sayang dan ketekunan di sini. Di Venezuela, para petani percaya bahwa vanili tumbuh subur hanya di tanah yang dijaga dengan hati bahagia. Kalau seseorang menanam vanili dengan marah atau serakah, pohonnya tidak akan berbunga. Ondel-ondel mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia teringat pelajaran dari orang tua di kampungnya dulu, bahwa setiap tanaman tumbuh karena ada cinta dan doa di dalamnya. Jadi kebahagiaan bisa tumbuh juga di tanah, ya? Ucapnya lirih. Velma mengangguk pelan. Ya, dan kau tahu, resep kue vanili yang sedang kutulis ini juga punya makna yang sama. Resepnya sederhana, tapi rahasianya ada pada perasaan pembuatnya. Kalau kau membuatnya dengan hati ikhlas dan senyum di wajah, rasanya akan berbeda. Ondel-ondel menatap halaman buku yang dibuka Velma. Di sana tertulis dengan huruf Latin yang melengkung indah, Pastel de Vanilla de la Abuela, kue vanili nenek. Ada catatan kecil di bawahnya, dibuat dengan cinta, untuk menghadirkan damai di rumah. Ondel-ondel tersenyum hangat. Di negeriku, kami juga punya pepatah yang mirip, katanya sambil mengingat, makanan yang dibuat dengan doa akan menyembuhkan lebih cepat daripada obat. Velma tampak terharu. Itu indah sekali, katanya lembut. Aku suka cara orang tuamu berpikir. Sepertinya kita meskipun jauh, tapi punya nilai yang sama, menghargai rasa syukur dan kebaikan. Mereka pun duduk bersama di bawah rindangnya pohon vanili. Matahari mulai naik sedikit lebih tinggi, membuat embun di daun-daun menguap perlahan. Valerio bertengger di atas dahan, memantau sekitar sambil mengibas-ngibaskan sayapnya. Dari atas sana, ia bisa melihat dua sahabat baru itu berbicara dengan akrab, seperti dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir manis aroma vanili. Velma lalu membuka kotak kayu kecil berisi bahan-bahan kue. Ada telur, tepung jagung, gula kelapa, dan beberapa polong vanili yang telah dikeringkan. Aku sedang mencoba menulis ulang resep lama ini, katanya. Nenekku dulu selalu bilang, kue ini bisa menyatukan keluarga yang sedang bertengkar. Karena siapapun yang memakannya, akan merasa damai seperti mencium aroma vanili di pagi hari. Ondel-ondel tertawa pelan. Luar biasa. Di kampungku juga ada makanan serupa, dodol Betawi. Manisnya bikin orang lupa marah. Velma ikut tertawa. Berarti dimanapun kita berada, makanan selalu jadi bahasa cinta, ya? Ondel-ondel mengangguk. Benar. Makanan adalah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya pada manusia. Lewat rasa, kita diajarkan tentang sabar, berbagi, dan syukur. Velma menatap ondel-ondel dengan penuh hormat. Ia tak menyangka makhluk unik di hadapannya bisa berbicara sebijak itu. Kau seperti filosofi berjalan, katanya sambil tersenyum. Aku senang bertemu denganmu. Ondel-ondel menatap lembut, lalu berkata, dan aku pun bersyukur dipertemukan denganmu, Velma. Kadang Allah mempertemukan kita bukan karena kebetulan, tapi karena ada pelajaran yang ingin ia titipkan. Angin kembali berembus, menggoyangkan daun vanili di atas kepala mereka. Suara gemerisik halus itu terdengar seperti lantunan zikir alam. Velma menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Kalau saja setiap orang bisa berhenti sebentar dan merasakan ketenangan seperti ini, katanya, dunia pasti lebih damai. Ondel-ondel tersenyum dan menjawab, kedamaian itu bukan di luar sana, Velma. Ia tumbuh di hati yang tahu cara bersyukur. Sama seperti bunga vanili, ia hanya mekar di hati yang ikhlas. Mata Velma berkilat haru. Ia membuka kembali bukunya dan menulis satu kalimat di bawah resepnya. Resep sejati bukan tentang takaran bahan, tapi tentang seberapa tulus tangan yang membuatnya. Ondel-ondel memperhatikan tulisan itu, lalu menatap langit. Kalimat yang indah. Sepertinya Allah sedang menulis kisah baru lewat tanganmu hari ini. Velma menatapnya bingung. Apa maksudmu?
Setiap pertemuan punya makna, jawab ondel-ondel lembut. Aku datang dari jauh, tapi hari ini aku belajar bahwa kebahagiaan bisa sesederhana mencium aroma vanili segar. Dan itu sudah cukup untuk mengingatkan bahwa hidup ini penuh nikmat. Velma menatap polong vanili di tangannya dan mengangguk pelan. Kau benar. Kadang kita terlalu sibuk mencari hal besar. Padahal kebahagiaan sudah menunggu dalam hal-hal kecil seperti ini. Valerio dari atas pohon berseru dengan suaranya yang berat namun hangat, "Wahai dua sahabat manusia yang bijak. Kalau kalian terus berbicara seperti itu, seluruh burung di lembah ini akan ikut menangis terharu." Ketiganya tertawa bersama. Suasana lembah terasa semakin hidup. Suara tawa mereka berpadu dengan aroma vanili, kicau burung, dan sinar matahari yang menembus celah daun-daun. Ondel-ondel menatap sekeliling, lalu berkata sambil tertawa, "Velma, kau tahu? Kalau aku bisa menulis seperti kamu, mungkin aku juga akan menulis buku berjudul Perjalanan dan Aroma Dunia." Velma menjawab, "Kalau kau menulisnya, aku pasti akan jadi pembaca pertama." Hari itu, waktu seolah berjalan pelan. Mereka menghabiskan pagi dengan berbagi cerita tentang Indonesia dan Venezuela, tentang budaya dan rasa, tentang bagaimana dua tempat yang berjauhan ternyata bisa saling memahami hanya dengan sebatang vanili dan sebuah senyum. Ketika matahari mulai condong ke barat, Velma menyiapkan secangkir coklat panas dengan aroma vanili. Ia menyerahkannya pada ondel-ondel. "Minumlah. Ini tradisi kami untuk tamu yang datang jauh-jauh." Ondel-ondel mencium aromanya, lalu berkata sambil tertawa, "Ah, ini seperti rasa bahagia yang bisa diminum." Velma ikut tertawa. "Itu kalimat yang harus kutulis di bukuku nanti." Dan sejak hari itu, setiap kali Velma menulis resep baru, ia selalu mengingat ondel-ondel, makhluk dari seberang dunia yang mengajarinya makna syukur melalui rasa vanili yang sederhana tapi dalam. Udara di lembah Venezuela itu terasa semakin hangat seiring sinar matahari yang menembus dedaunan hijau kebun vanili. Burung-burung kecil berterbangan di antara sulur tanaman, sementara angin membawa wangi lembut yang menenangkan hati. Velma, yang kini sudah akrab dengan ondel-ondel dan Valerio sang vultur, tampak semakin bersemangat bekerja di kebunnya. Hari itu, mereka bertiga sepakat untuk memetik bunga dan polong vanili yang siap panen, sambil membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar resep. Mereka membicarakan tentang persahabatan dan budaya. Vultur, dengan paruhnya yang besar dan kuat, bekerja dengan cekatan. Ia mematu perlahan batang vanili yang matang, memutuskannya tanpa merusak tangkai bunga di sekitarnya. Setiap polong yang dipetiknya, ia letakkan hati-hati di dalam keranjang rotan yang digantung di dahan pohon. Kadang ia bercanda, "Aku ini burung paling harum di dunia sekarang. Siapa lagi burung yang paruhnya berbau vanili segar seperti aku?" Ondel-ondel tertawa lebar, suaranya bergema di antara pepohonan. "Kalau kau terbang ke pasar dengan aroma seperti itu, semua orang pasti mengira kau penjual parfum keliling." Velma menahan tawa sambil menuliskan sesuatu di buku catatannya. "Valerio, kau benar-benar punya bakat menghibur. Tapi hati-hati, jangan makan polong vanilinya. Itu mahal, tahu?" Ketiganya bekerja dalam suasana riang. Setiap kali vultur memetik satu polong, Velma mencatat hasilnya dan menimbang beratnya. Sementara itu, ondel-ondel membantu menjemur vanili di atas kain putih panjang yang dijemur di bawah matahari lembah. Pemandangan itu indah, perpaduan warna alami dan manusia, tradisi dan persahabatan, kerja dan tawa. Ondel-ondel yang tinggi besar, tampak lucu saat mencoba mengatur kain jemuran agar tidak terbang tertiup angin. "Kalau di Jakarta," katanya sambil menahan tawa, "biasanya aku bantu emak-emak menjemur kain batik. Tapi di sini aku malah menjemur bunga vanili." Velma menatapnya sambil tersenyum hangat. "Kau tahu, itu yang membuatku kagum padamu. Kau tidak gengsi melakukan hal-hal kecil. Di tempatku, banyak orang merasa terlalu penting untuk bekerja dengan tangannya sendiri. Tapi kau melakukannya dengan senyum." Ondel-ondel menunduk sedikit, lalu berkata lembut, "Di budaya kami, kerja keras itu ibadah. Semua yang dilakukan dengan niat baik akan menjadi pahala. Jadi, menjemur vanili pun bisa jadi ladang kebaikan." Velma menatapnya dengan mata yang berbinar. "Kau bicara seperti seorang guru kehidupan." "Ah," sahut ondel-ondel sambil tertawa,
Aku hanya murid yang sedang belajar mensyukuri udara pagi. Setelah beberapa jam bekerja, keranjang-keranjang rotan mereka sudah penuh dengan polong vanili berwarna coklat tua yang harum. Mereka duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat. Angin lembah berhembus pelan, membawa aroma bunga liar dan tanah lembab yang menenangkan. Velma mengeluarkan sebotol air madu dari tasnya, menuangkannya ke dalam gelas kecil, lalu membagikan kepada ondel-ondel dan Valerio. "Minumlah," katanya. "Ini madu dari lebah hutan di dekat sini. Rasanya manis, tapi lembut. Seperti ucapan terima kasih alam." Ondel-ondel mencicipinya. Manisnya alami sekali. Tidak terlalu kuat, tapi menyenangkan di tenggorokan. Velma tersenyum. Begitulah seharusnya kebaikan. Tidak harus besar atau mencolok. Cukup membuat hati hangat. Suasana menjadi hening beberapa saat. Mereka hanya mendengar suara daun yang bergesekan dan langkah kecil serangga di rerumputan. Di tengah keheningan itu, Velma berbicara perlahan, seolah sedang berpikir keras. "Ondel-ondel, aku jadi penasaran. Di Indonesia, kau bilang ada budaya gotong royong, kan?" Ondel-ondel mengangguk. "Betul. Itu tradisi kami sejak lama. Artinya saling membantu tanpa pamrih. Kalau ada yang sedang membangun rumah, semua tetangga datang membantu. Kalau ada hajatan, semua ikut menyiapkan makanan. Bahkan ketika seseorang sedang sedih, orang kampung akan datang hanya untuk menemani." Velma tersenyum. "Indah sekali. Di sini, kami menyebutnya solidaritas. Tapi rasanya, di tempatmu maknanya lebih dalam, ya?" Ondel-ondel menatap langit biru di atas mereka. "Mungkin karena kami percaya bahwa kebersamaan adalah bentuk syukur. Tidak ada orang yang benar-benar kuat sendiri. Seperti bunga vanili, dia tidak bisa tumbuh tanpa dukungan pohon tempatnya melilit." Velma mengangguk setuju. Dan di sini pun, vanili tumbuh paling baik kalau ditanam berdekatan. Mereka saling menaungi. Sepertinya, tanaman pun punya rasa gotong royongnya sendiri. Valerio yang sedari tadi diam sambil mematuk buah vanili kering tiba-tiba berkata dengan nada dalam. "Kalian tahu? Mungkin dunia ini bisa lebih damai kalau semua makhluk belajar dari tanaman, tumbuh bersama, bukan bersaing." Ondel-ondel dan Velma menatapnya, lalu tertawa pelan. Tapi tawa itu bukan karena mengejek. Mereka tertawa karena kagum pada kesederhanaan kebenaran dalam kalimat seekor burung besar. Kemudian Velma menatap kedua sahabatnya dengan tatapan penuh semangat. "Kalian tahu," katanya sambil menepuk buku resepnya, "aku punya ide. Kenapa kita tidak membuat sesuatu bersama? Sesuatu yang bisa menyatukan budaya kita, Venezuela dan Indonesia. Sebuah makanan yang menggambarkan kerjasama kita hari ini." Ondel-ondel tertarik. "Seperti apa maksudmu?" Velma mengangkat satu polong vanili dan sejumput tepung. "Kita buat roti. Tapi bukan sembarang roti. Roti vanili, tapi dengan sentuhan rasa dan filosofi dari dua budaya." Ondel-ondel bersemangat. "Roti vanili persahabatan," serunya spontan. Velma terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Itu nama yang sempurna." Valerio menimpali dengan suara beratnya, "Asalkan aku dapat bagian roti itu nanti, aku setuju." Semua tertawa lagi. Maka dimulailah petualangan kecil mereka di dapur alam. Mereka menyiapkan peralatan sederhana, tungku dari batu, wadah dari tanah liat, dan daun besar sebagai alas adonan. Velma mengajarkan cara mencampur tepung dan telur, sementara ondel-ondel mengingatkan untuk menambahkan sedikit gula kelapa agar rasanya lebih hangat dan khas Nusantara. "Kita harus mencampurkan bahan-bahan ini dengan hati yang tenang," kata Velma sambil mengaduk adonan perlahan. "Nenekku selalu bilang, kalau kamu marah saat membuat roti, adonannya tidak akan mengembang." Ondel-ondel mengangguk serius. "Di Jakarta, ada pepatah mirip, kalau mau masak, jangan banyak mengeluh. Karena makanan bisa merasakan perasaan yang membuatnya." Velma berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan penuh rasa takjub. "Sepertinya budaya kita berbicara dengan bahasa yang sama, ya?" "Ya," jawab ondel-ondel lembut, "bahasa cinta dan ketulusan." Setelah semua bahan tercampur rata, Velma meneteskan ekstrak vanili murni ke adonan. Aroma harum langsung menyeruak ke seluruh lembah.
Valerio mengepakkan sayapnya karena terpesona. Wangi sekali, katanya sambil menatap ke langit. Kalau angin membawa aroma ini ke gunung, mungkin seluruh burung akan datang ikut membantu. Ondel-ondel tertawa. Itu artinya resep ini penuh berkah. Velma menambahkan, dan setiap berkah adalah undangan untuk berbagi. Mereka kemudian memanggang roti di atas bara api kecil. Suara desis adonan yang mulai matang terdengar seperti musik alam. Dari permukaannya, warna keemasan muncul perlahan, dan aroma vanili berpadu dengan wangi gula kelapa serta tepung jagung. Udara di sekitar terasa seperti perayaan. Sambil menunggu roti matang, mereka kembali berbincang. Velma berkata, "Aku ingin menulis kisah ini di bukuku nanti. Tentang bagaimana seorang ondel-ondel dari Indonesia datang ke Venezuela dan membuat roti persahabatan bersama seorang gadis dan seekor vultur." Ondel-ondel tersenyum. "Tulislah, Velma. Karena mungkin di suatu tempat, ada anak kecil yang membacanya dan belajar bahwa dunia bisa bersatu lewat makanan." Valerio menimpali, "Dan jangan lupa tulis namaku di sana. Burung paling harum di dunia." Tawa mereka pecah lagi. Ketika roti itu matang, Velma memotongnya menjadi 3 bagian. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma vanili yang lembut. Ia menyerahkan potongan pertama kepada ondel-ondel, lalu yang kedua kepada Valerio, dan menyimpan potongan terakhir untuk dirinya sendiri. Mereka memegangnya dengan hikmat, bukan sekadar makanan, tapi simbol dari kerjasama, rasa syukur, dan pertemuan budaya yang tak terduga. Ondel-ondel mencicipinya perlahan. Rasa manisnya seimbang, teksturnya lembut, dan ada keharuman vanili yang menenangkan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa hangat di dada, rasa damai yang lahir dari kebersamaan. "Velma," katanya, "roti ini, seperti doa yang bisa dimakan." Velma menatapnya dengan mata berkaca. "Ya, doa untuk persahabatan, untuk dunia yang damai." Valerio menelan bagiannya dan berseru, "Dan untuk perut yang kenyang." Semua tertawa lagi, tapi kali ini dengan rasa haru. Karena di saat yang sederhana itu, mereka menyadari bahwa persahabatan sejati tidak mengenal perbedaan bangsa, bahasa, atau rupa. Ia tumbuh dari niat yang tulus dan kerjasama. Sore pun datang. Matahari menurunkan sinarnya perlahan ke balik bukit, dan langit lembah Venezuela berubah jingga keemasan. Di atas meja batu, tersisa remah-remah roti vanili persahabatan, saksi dari hari yang penuh tawa, kerja, dan makna. Velma menulis 1 kalimat di buku catatannya sebelum cahaya menghilang. Persahabatan sejati tidak lahir dari kesamaan, tapi dari kesediaan untuk berbagi. Ondel-ondel menatap tulisan itu sambil berkata lirih, kalimat yang pantas untuk diabadikan. Velma menatapnya sambil tersenyum lembut. "Dan kisah ini baru awalnya, kawan." Di langit, Valerio mengepakkan sayapnya dan berteriak gembira, "Roti vanili persahabatan, hadiah dari 3 sahabat lintas dunia." Suara itu bergema di antara lembah, membawa pesan tentang kebahagiaan sederhana yang bisa tumbuh di mana saja, bahkan di antara bunga vanili dan tawa 3 makhluk berbeda. Dan di bawah sinar sore itu, aroma roti vanili mengikat kenangan mereka. Kenangan tentang gotong royong, rasa syukur, dan persahabatan yang mekar seperti bunga vanili di bawah matahari Venezuela. Sore itu datang perlahan seperti sapuan lembut kuas di langit Venezuela. Warna biru mulai berbaur dengan jingga, lalu berubah menjadi keemasan yang memantul di dedaunan vanili yang menjalar di setiap sudut lembah. Burung-burung kecil berputar-putar, bersiul riang seolah tahu hari itu adalah hari istimewa. Hari ketika tawa dan budaya bertemu di bawah sinar matahari yang hangat. Udara terasa manis oleh aroma vanili yang baru dipanggang, bercampur dengan wangi kayu bakar dan tanah lembah yang lembab. Di tengah pemandangan itu, tampak sosok besar Nan Anggun, ondel-ondel, menari dengan lembut di samping tungku batu. Wajah kayunya memantulkan cahaya oranye senja, sementara kain Betawi berwarna merah dan emas berkibar-kibar dihembus angin. Di tangannya, ia menggenggam sendok kayu besar, mengaduk adonan roti vanili yang tengah diolah bersama Velma dan Valerio sang vultur. Suara gesekan kayu dan adonan terdengar, seperti irama musik tradisional yang berpadu alami dengan kicauan burung di sekitarnya. Velma menatap ondel-ondel dengan kagum.
Ia tidak menyangka bahwa makhluk tinggi dengan wajah tersenyum itu bisa bergerak dengan begitu luas dan penuh semangat. "Ondel-ondel," katanya sambil tertawa kecil, "kau menari seperti sedang di atas panggung besar." Ondel-ondel menjawab sambil berputar perlahan, "Setiap tempat di bumi ini adalah panggung, Velma. Selama ada orang yang bahagia menonton, itu sudah cukup bagiku." Velma tertawa. "Kau benar. Dan lihat, penontonnya datang lebih banyak dari yang kita duga." Dari kejauhan, tampak anak-anak desa berlari-lari menuruni jalan tanah. Mereka datang berkelompok, membawa daun, ranting, dan beberapa keranjang kecil di tangan mereka. Wajah mereka memancarkan rasa ingin tahu yang polos. Salah satu anak, dengan rambut keriting kecil dan baju yang sudah agak kusam, menunjuk ke arah ondel-ondel sambil berseru, "Mira, UN Gigante. Lihat, raksasa." Teriakan itu membuat semua anak tertawa riuh. Ondel-ondel berhenti menari dan menunduk sedikit, lalu melambaikan tangannya dengan lembut. "Halo, anak-anak Venezuela," katanya dalam bahasa yang mereka belum sepenuhnya pahami, tapi suara lembut dan senyumnya membuat mereka langsung tertawa balik. Velma menerjemahkan, "Dia bilang halo untuk kalian semua. Dia datang jauh dari negeri bernama Indonesia." Seorang gadis kecil berambut panjang mendekat, menatap ondel-ondel dengan mata berbinar. "Apakah dia penjaga hutan?" tanyanya polos. Velma tersenyum. "Bisa dibilang begitu. Dia penjaga kebahagiaan. Di negerinya, dia menari untuk membuat orang tersenyum." Anak-anak bertepuk tangan mendengar itu. Mereka lalu duduk melingkar di sekitar ondel-ondel, Velma, dan Valerio. Beberapa dari mereka mulai ikut membantu, mengaduk adonan, menyiapkan daun pisang sebagai alas, dan meniup tungku agar api tetap menyala. Ada yang membawa batu kecil untuk dijadikan pemberat, ada juga yang sibuk menaburkan tepung dengan hati-hati, takut adonan jatuh ke tanah. Ondel-ondel memperhatikan mereka satu persatu. "Lihatlah, Velma," katanya, "mereka bekerja bersama seperti anak-anak di kampungku dulu." Velma mengangguk. "Ya, mereka senang membantu, apalagi kalau melibatkan makanan. Roti vanili ini akan menjadi cerita bagi mereka nanti." Suasana sore itu benar-benar hangat, bukan hanya karena api unggun, tetapi juga karena tawa yang mengalir seperti musik. Valerio, sang vultur, berdiri di atas batu besar sambil menjaga bahan-bahan mereka. Sayapnya yang lebar membentuk bayangan yang memayungi anak-anak dari cahaya matahari yang mulai menurun. Ia tampak gagah, tapi sesekali ia juga ikut bercanda. "Siapa yang mau mendengar lelucon burung?" serunya. Anak-anak serempak menjawab, Saya. "Kenapa burung tidak pernah jatuh cinta pada bunga vanili?" tanya Valerio dengan nada misterius. "Kenapa?" teriak anak-anak serentak. "Karena setiap kali mendekat, dia malah pusing, terlalu harum." Tawa pecah di seluruh lembah. Ondel-ondel sampai harus berhenti mengaduk adonan karena ikut tertawa keras. "Valerio, kau memang tidak hanya kuat, tapi juga pelawak sejati," katanya sambil mengangkat sendok kayu ke udara. Velma memandang pemandangan itu dengan mata berbinar. Ia merasa seperti sedang menyaksikan kisah ajaib, kisah yang melampaui batas bahasa dan asal-usul. Di hadapannya, manusia, burung, dan makhluk budaya dari negeri jauh duduk bersama, tertawa, dan bekerja untuk satu tujuan sederhana, membuat roti vanili yang penuh cinta. Di sisi lain lembah, beberapa orang dewasa dari desa mulai berdatangan juga. Mereka penasaran dengan aroma yang tercium dari kejauhan. Seorang lelaki tua dengan topi jerami berkata pelan, "Aroma ini, seperti masa muda saya dulu di kebun vanili. Tapi siapa yang membuatnya begitu harum?" Ketika mereka melihat ondel-ondel, mereka tertegun. Namun setelah Velma menjelaskan bahwa itu adalah teman dari negeri jauh yang datang membawa semangat persahabatan, wajah mereka melunak. Mereka duduk di tepi kebun sambil menonton dengan kagum. Sambil mengaduk adonan terakhir, ondel-ondel mulai menepuk tangan mengikuti irama langkahnya sendiri. Anak-anak spontan ikut menepuk tangan juga. Suara tepukan itu berpadu dengan angin, menciptakan ritme yang terdengar seperti musik tradisional Betawi berpadu dengan ketukan maracas khas Venezuela. Velma yang melihat itu segera mengambil 2 buah kelapa kering, memukulnya pelan seperti alat musik perkusi. "Ini baru pesta budaya," serunya.
Valerio ikut mengepakkan sayapnya mengikuti irama. Debu dan daun-daun kering berputar di udara, memantulkan cahaya keemasan sore. Ondel-ondel kemudian mulai menari, bukan tarian rumit, tapi gerakan lembut dan berirama, seperti pohon yang bergoyang mengikuti angin. Anak-anak terpukau. Mereka bertepuk tangan, bersorak, dan beberapa bahkan ikut meniru gerakan tangannya. Begini cara kami di Jakarta merayakan kebahagiaan, seru ondel-ondel. Velma menerjemahkan dengan semangat. Seorang anak laki-laki berteriak, "Aku juga mau belajar menari seperti itu." Ondel-ondel membungkuk dan berkata pelan, "Kalau kau menari dengan hati, kau sudah menari sepertiku." Beberapa anak mulai melingkar di sekeliling ondel-ondel, mencoba mengikuti gerakannya. Mereka tertawa setiap kali salah langkah, tapi tak ada yang menyerah. Velma merasa dadanya hangat melihat itu semua. Ia memandangi wajah-wajah kecil yang berseri-seri, dipenuhi tawa dan rasa ingin tahu. "Lihatlah mereka," bisiknya pada ondel-ondel, "betapa mudahnya kebahagiaan menular." Ondel-ondel menjawab, "Karena kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari, tapi dibagi." Sementara mereka menari dan tertawa, adonan roti di dalam tungku mulai matang. Aroma manis vanili kini menyelimuti seluruh lembah. Setiap hembusan angin membawa wangi lembut itu ke rumah-rumah penduduk di sekitar, memancing rasa penasaran dan nostalgia. Beberapa orang tua yang lewat berkata pelan, seperti aroma masa kecil. Velma mengangkat tutup tungku, dan uap panas bercampur wangi manis langsung menyembur keluar. Anak-anak serempak bersorak, "Wah!" Ondel-ondel bertepuk tangan. Inilah hasil kerjasama antara manusia, alam, dan rasa syukur. Ia kemudian mengambil sepotong kecil roti yang masih hangat, mematahkannya menjadi beberapa bagian kecil, dan membagikan kepada anak-anak satu persatu. "Ambillah, ini roti vanili persahabatan. Makanlah dengan rasa syukur." Anak-anak menerimanya dengan gembira. Mereka mencium aromanya, lalu menggigit perlahan. Enak sekali," seru mereka bersamaan. Velma tersenyum lega. "Itu bukan hanya rasa vanili," katanya lembut, "itu rasa kerjasama, rasa tawa, dan rasa cinta dari orang-orang yang berbeda tapi punya hati yang sama." Valerio ikut mencicipi sedikit bagian yang tersisa di ujung tungku. "Wah, ini lebih enak dari buah yang pernah aku makan di gunung manapun," katanya sambil mengepakkan sayap. Anak-anak tertawa dan memujinya. "Burungnya pun suka roti kita." Senja semakin memudar, berganti dengan cahaya keemasan yang hangat. Angin membawa aroma vanili sampai ke puncak-puncak bukit. Suara tawa anak-anak bergema di seluruh lembah, menandai hari yang penuh kebahagiaan. Velma duduk di atas batu besar, menatap pemandangan itu. Di matanya, air bening menggenang, bukan karena sedih, tapi karena terharu. "Lihat, ondel-ondel," katanya pelan, "hari ini kita tidak hanya membuat roti, kita membuat kenangan." Ondel-ondel menatapnya dan mengangguk. Kenangan yang akan terus harum, seperti vanili ini. Ia lalu menengadah ke langit. Di antara awan jingga, tampak beberapa burung beterbangan kembali ke sarang. Valerio ikut memandang ke arah mereka, lalu berkata, "Hari ini, langit pun tersenyum." Velma menutup bukunya pelan, menulis satu kalimat kecil di halamannya. "Dunia terasa damai ketika manusia, alam, dan budaya bekerja sama." Ia menatap lembah sekali lagi, anak-anak yang masih menari di sekitar ondel-ondel, api kecil yang mulai meredup, dan aroma vanili yang tetap mengalun lembut di udara. Hatinya berbisik, andai setiap manusia di dunia bisa mengalami sore seperti ini, mungkin tidak akan ada lagi perang, iri, atau kesedihan. Sore itu benar-benar menjadi saksi, bukan sekadar tentang roti, tapi tentang keajaiban sederhana yang lahir dari gotong royong dan syukur. Dan di antara sinar matahari terakhir yang menyentuh puncak gunung, lembah Venezuela berubah menjadi panggung damai di mana budaya Betawi, alam tropis Amerika Selatan, dan suara tawa anak-anak berpadu menjadi satu lagu tentang kebersamaan yang tak lekang oleh waktu. Malam pun tiba perlahan di lembah vanili Venezuela. Langit berubah menjadi kanvas hitam bertabur bintang, seolah semesta sedang menyalakan ribuan lentera kecil untuk menemani mereka yang masih terjaga. Di tengah kebun yang kini diselimuti kabut tipis, berdirilah sebuah api unggun kecil, menyala tenang di antara barisan pohon vanili yang bergoyang lembut diterpa angin malam.
Api itu menari pelan, kadang memercik, kadang hanya bergetar seperti sedang ikut mendengarkan nyanyian jangkrik dan desir angin. Di dekat api itu, ondel-ondel duduk bersila. Wajah kayunya memantulkan cahaya oranye dari bara, membuat senyum yang terpahat di wajahnya tampak hidup, hangat, dan manusiawi. Di sampingnya, Velma duduk berselimut kain coklat muda, memegang buku resepnya yang kini sudah setengah penuh coretan dan catatan. Di pangkuannya, pena kecil menari perlahan mengikuti setiap kata yang ingin ia abadikan malam itu. Tak jauh dari mereka, Valerio sang vultur telah tertidur pulas. Sayap lebarnya terlipat rapi, paruhnya sedikit terbuka, dan napasnya teratur. Sekali-sekali, bulunya bergoyang karena hembusan angin atau karena api unggun yang berderak pelan. Di sekitarnya, aroma vanili masih melayang-layang lembut, tidak sekuat siang tadi, tapi cukup untuk memberi rasa tentram bagi siapapun yang menghirupnya. Velma menatap bara api, lalu berkata lirih, "Lihatlah, ondel-ondel, bahkan api pun tahu cara menenangkan hati. Ia tidak membakar habis, tapi memberi kehangatan secukupnya." Ondel-ondel menoleh pelan, matanya yang besar tampak berkilau memantulkan cahaya bara. "Api itu seperti manusia, Velma," ujarnya dalam suara yang berat namun lembut, "jika dijaga dengan hati, ia memberi terang. Tapi jika dibiarkan sombong, ia melalap segalanya." Velma tersenyum mendengar itu. "Kau berbicara seperti penyair." Ondel-ondel tertawa kecil. "Aku hanya belajar dari kehidupan. Setiap perjalanan mengajarkan sesuatu. Hari ini, aku belajar dari kalian, darimu, dari Valerio, dari anak-anak desa, bahkan dari aroma vanili yang sederhana tapi begitu tulus." Angin malam kembali berhembus, membawa suara daun bergesekan dan aroma bunga vanili yang baru mekar. Suasana hening tapi hidup. Hening yang penuh arti. Di kejauhan, suara serangga malam berpadu dengan gemericik air sungai kecil yang mengalir di antara batu-batu lembah. Alam seperti bernyanyi pelan, lagu pengantar tidur yang lembut dan damai. Velma menulis sesuatu di bukunya, suaranya nyaris seperti bisikan, "Betapa indahnya dunia jika kita bisa saling membantu seperti ini." Ia menatap tulisan itu lama, lalu menoleh ke arah ondel-ondel. "Kalimatmu tadi, itu tidak hanya indah, tapi juga benar-benar menyentuh hati." Ondel-ondel mengangguk pelan. "Aku tidak bermaksud bijak. Aku hanya merasa, ketika manusia dan alam saling membantu, tidak ada yang kekurangan apapun. Lihatlah hari ini, kita membuat roti bersama, bukan untuk kaya, tapi untuk bahagia. Dan bahagia itu, Velma, rasanya jauh lebih manis daripada vanili." Velma terdiam sejenak, lalu menatap api unggun. Dalam cahaya itu, ia melihat bayangan wajahnya sendiri dan wajah ondel-ondel yang tampak bersatu, seperti dua dunia yang berbeda tapi berpadu menjadi satu pantulan. "Kau tahu," katanya pelan, "dulu aku berpikir kedamaian adalah sesuatu yang harus dicari, dengan buku, dengan resep, atau dengan perjalanan. Tapi ternyata, kedamaian datang saat kita berhenti mencari, dan mulai berbagi." Ondel-ondel mengangguk. Tangannya menepuk tanah lembut di sampingnya. "Begitulah alam mengajarkan kita. Ia tidak meminta untuk dipuja, hanya ingin dihargai. Seperti vanili yang tumbuh diam-diam, tapi memberi harum untuk seluruh dunia." Velma tersenyum lagi. "Kau benar. Lihat, ondel-ondel, setiap kali kau bicara, aku merasa sedang membaca puisi hidup." Ondel-ondel menatap bintang di atas. "Mungkin karena aku bukan berbicara untuk didengar, tapi untuk dikenang." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hanya suara api yang terdengar, lembut, konsisten, seperti napas kehidupan itu sendiri. Di tengah hening itu, Velma membuka halaman baru di bukunya. Ia menulis dengan huruf besar dan indah. "Resep kedamaian dari vanili, bahan-bahan." Satu genggam rasa syukur segenggam kebersamaan tetesan tawa anak-anak sebuah hati yang mau membantu dan sejumput aroma vanili dari alam yang tulus. Cara membuat. Campurkan semua bahan dalam wadah keikhlasan. Aduk dengan doa dan kerjasama. Panggang dengan api cinta yang tidak berlebihan. Sajikan dengan senyum, untuk siapapun tanpa membeda-bedakan. Setelah selesai menulis, Velma menatap tulisannya lama sekali. Ia merasa buku itu bukan lagi sekadar kumpulan resep makanan, tapi catatan hidup,
kisah yang menyimpan rasa manusia dan keindahan alam di setiap lembarnya. Ondel-ondel melihatnya, lalu berkata, resep itu lebih berharga daripada emas. Velma mengangguk pelan. Dan kau adalah bagian dari resep itu, kawan. Kau datang dari jauh, tapi justru mengingatkanku pada hal-hal sederhana yang sering kulupakan. Mereka berdua menatap bara api yang kini mulai mengecil. Dari tungku kecil di dekat api unggun, aroma roti vanili yang matang mulai menyebar. Ondel-ondel bangkit perlahan, tubuhnya yang besar bergerak tenang. Ia membuka tutup tungku batu itu dengan hati-hati, dan dari dalam keluar asap putih lembut yang membawa wangi manis menenangkan. Sudah matang, katanya pelan. Velma berdiri, menatap hasil kerja keras mereka dengan mata berbinar. Roti itu berwarna keemasan, bagian atasnya sedikit pecah menandakan kerenyahannya, dan uap panas masih mengepul dari sela-selanya. Mereka memotong roti itu perlahan, lalu duduk kembali di dekat api unggun. Ondel-ondel mengambil satu potong kecil dan memberikannya pada Velma. Untukmu, katanya. Velma menerima, lalu membalas, dan ini untukmu, sambil memberikan potongan lain pada ondel-ondel. Mereka mencicipinya bersamaan. Rasanya lembut, hangat, dan manis. Tapi bukan hanya dari vanili. Ada rasa lain yang sulit dijelaskan. Rasa keikhlasan, rasa persahabatan, rasa damai yang lahir dari hati yang tulus. Velma menutup matanya sejenak, menikmati setiap gigitan. Kau tahu, katanya pelan, ini mungkin roti terbaik yang pernah kumakan. Bukan karena resepnya sempurna, tapi karena kita membuatnya dengan hati. Ondel-ondel menatap bara api yang mulai padam. Makanan yang dibuat dengan hati akan tetap hidup bahkan setelah dimakan. Karena yang tersisa bukan hanya rasa, tapi kenangan. Angin malam kembali berembus. Di atas langit, bintang-bintang bersinar semakin terang. Di antara gemerlap itu, satu bintang tampak paling besar, seperti mata langit yang sedang tersenyum pada mereka. Velma menunjuknya. Lihat, itu sepertinya bintang vanili, katanya bercanda. Ondel-ondel tertawa pelan. Kalau begitu, semoga suatu hari nanti, setiap kali seseorang melihat bintang itu, mereka akan teringat akan hari ini. Velma menatapnya lama. Hari ini, hari di mana budaya dari dua dunia bertemu dan menciptakan kedamaian. Dan roti, tambah ondel-ondel sambil tertawa kecil. Mereka berdua tertawa bersama. Suara tawa mereka menggema di lembah yang tenang, memantul di antara pohon vanili dan bebatuan, lalu hilang pelan ke langit malam. Di samping mereka, Valerio yang tertidur bergumam kecil, seolah sedang ikut tersenyum dalam mimpinya. Waktu berjalan lambat malam itu. Tidak ada yang terburu-buru. Dunia seakan berhenti untuk memberi ruang pada kehangatan, pada kedamaian yang lahir dari pertemuan sederhana. Velma kemudian menutup bukunya dan menatap api yang mulai meredup. Ondel-ondel, katanya lembut, aku pikir besok aku akan menulis satu bab baru dalam buku ini. Judulnya apa? Tanya ondel-ondel. Velma tersenyum, ketika persahabatan lebih harum dari vanili. Ondel-ondel tertawa pelan. Itu judul yang indah. Dan kau tahu, Velma, kedamaian bukan sesuatu yang bisa disimpan di buku. Ia harus dibagikan. Seperti roti ini, seperti tawa anak-anak tadi, seperti aroma vanili yang terus menyebar bahkan setelah malam datang. Velma mengangguk, menatap bintang. Kau benar. Besok aku akan membagikan resep ini ke seluruh desa. Biar semua orang tahu, kedamaian bisa dibuat, seperti kita membuat roti ini. Api unggun kini tinggal bara merah. Tapi kehangatannya masih terasa. Di atas langit, bulan menggantung utuh, memantulkan cahaya lembut ke kebun vanili yang berkilau seperti lautan kecil yang penuh permata. Malam itu, di tengah kebun sederhana di Venezuela, tanpa musik, tanpa pesta besar, hanya dengan satu api unggun dan dua sahabat dari dunia berbeda, lahirlah sesuatu yang lebih berharga dari apapun, sebuah pelajaran abadi, bahwa kedamaian bukan datang dari kekuasaan, tapi dari hati yang mau berbagi. Ondel-ondel menatap langit sekali lagi dan berkata pelan, "Selamat malam, dunia. Semoga semua yang tidur malam ini bermimpi tentang kebaikan." Velma menatapnya dan tersenyum, dan semoga ketika mereka bangun, mereka mewujudkannya. Api padam. Aroma vanili masih tinggal di udara.
Dan malam itu menjadi saksi bahwa dalam keheningan dan keikhlasan, manusia bisa menciptakan kedamaian yang tak ternilai. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai menonton kisah kali ini. Semoga kita semua selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, serta jangan lupa untuk bertakwa dalam setiap langkah hidup kita. Kami doakan semoga seluruh umat Nabi Muhammad diberi rizki yang banyak dan berkah. Bagi yang menjawab benar pertanyaan di deskripsi akan kami doakan semoga bisa berhaji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Dan bagi yang belum benar, insya Allah tetap kami doakan agar selalu sehat dan bahagia herba. Terakhir, tulis di komentar ya, judul apalagi yang seru tentang ondel-ondel untuk kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita budaya penuh makna lainnya Bunga Sakura.